Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafie Munido dengan 2205034. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi yang saya lakukan tentang perencanaan program diklat untuk memenuhi ujian tengah semester perencanaan program diklat, di mana saya melakukan observasi pada Kampung Negeri Sitanang, Kecamatan Ampek Nagari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu data identitas individu, di mana saya mewawancarai 30 orang sasaran yang berfokus pada 30 orang ini berfokus pada dewasa menengah dan dewasa akhir atau lansia. Rata-rata dalam bentuk penghasilan atau pekerjaan, sasaran 30 orang ini rata-rata itu ibu rumah tangga atau petani, buruh petani, dan juga ada pensiunan, dan juga masih ada pegawai negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel tentang informasi kondisi masyarakat, di mana pada informasi kondisi masyarakat pada Kampung Nagari Sitanang ini ada beberapa informasi kondisi masyarakat. Yang pertama yaitu fasilitas pendidikan, di mana mayoritas masyarakat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, namun ada kasus anak putus sekolah karena kendala ekonomi dan akses terbatas. Yang selanjutnya itu sumber mata pencarian, di mana sumber mata pencarian pada Kampung Nagari Sitanang ini sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani dengan pendapatan rendah karena hasil tani masih mereka jual dalam bentuk mentah atau belum diolah dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu kesehatan dan lingkungan, di mana lingkungan cukup bersih dengan kesadaran kebersihan yang baik. Yang selanjutnya itu kegiatan keagamaan dan fasilitas ibadah, di mana setelah saya melakukan observasi tersebut, saya menemukan data di mana masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan majelis taklim. Tabel yang selanjutnya itu tentang informasi dasar masalah kelompok sasaran, di mana informasi dasar masalah kelompok sasaran ini terdapat beberapa informasi. Yang pertama yaitu informasi aspek ekonomi. Pada aspek bidang ekonomi, tingkat ekonomi ini bagaimana tingginya angka pengangguran di kalangan dewasa awal akibat banyaknya putus sekolah. Yang selanjutnya pendapatan masyarakat rendah karena mayoritas hanya menjadi petani atau buruh tani tanpa mengelola hasil pertanian yang optimal. Yang selanjutnya informasi dasar masalah kelompok sasaran yang selanjutnya itu aspek sosial budaya, di mana pada aspek sosial budaya pada Kampung Negeri Sitanang ini partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan musyawarah mulai menurun, terutama di kalangan dewasa awal, karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Misalnya generasi muda lebih tertarik dengan aktivitas individu seperti bermain game online dibandingkan kegiatan sosial di dalam masyarakat. Dan juga nilai-nilai adat masih kuat di generasi tua tetapi mulai pudar pada kalangan muda. Yang selanjutnya itu ada aspek pendidikan, di mana pada aspek pendidikan ini anak-anak putus sekolah tidak memiliki akses pendidikan alternatif atau pelatihan keterampilan seperti kursus komputer dan teknologi yang canggih. Ya, selanjutnya masyarakat menganggap pendidikan hanya untuk pekerjaan kantoran, bukan untuk meningkatkan keterampilan praktis. Dan juga kurangnya keterampilan berwirausaha dengan metode modern dan pemasaran online untuk meningkatkan penghasilan pada pertanian pada negeri Sitanang tersebut. Yang selanjutnya itu aspek kesehatan, di mana kesehatan masyarakat secara umum cukup baik, tetapi pemahaman tentang gaya hidup kesehatan masih kurang. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu tersedia, namun masih ada yang enggan berobat sebelum sakit menjadi parah. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan ringkasan tentang tabel identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat, di mana pada tabel ini saya
kita melakukan observasi di Kampung Nagari Sitandang tentang identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat. Yang pertama ada kebutuhan belajar kelompok masyarakat, di mana masyarakat di Nagari Kampung Sitandang membutuhkan pelatihan keterampilan praktis untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal mereka pada tingkat perekonomian mereka tersebut. Selanjutnya itu kebutuhan utama adalah pelatihan kewirausahaan online, karena banyak yang belum memahami cara penggunaan teknologi untuk menciptakan atau mengembangkan usaha mereka. Yang selanjutnya itu pelatihan pengolahan hasil pertanian juga diperlukan agar produk lokal seperti padi dan hortikultura bisa memiliki nilai jual lebih tinggi. Yang selanjutnya strategi pemasaran online melalui media sosial atau masih belum dikenal luas oleh masyarakat tersebut pada Nagari Sitandang tersebut. Yang selanjutnya itu identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat. Yang selanjutnya keterampilan yang ingin dikuasai. Pemasaran yang pertama, pemasaran digital termasuk cara membuat konten menarik, pengelolaan toko online, serta strategi promosi efektif. Keterampilan yang ingin dikuasai yang kedua yaitu pengelolaan usaha kecil. Yang selanjutnya yaitu teknologi dasar, dan dengan keterampilan ini diharapkan masyarakat bisa menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan atau perekonomian keluarga. Nah, selanjutnya itu kebutuhan belajar yang belum terungkap, di mana banyak individu, terutama generasi muda, masih mengalami kesulitan memahami teknologi digital dalam dunia usaha. Edukasi lebih lanjut diperlukan dalam pengelolaan keuangan usaha kecil, meningkatkan daya tarik produksi lokal, serta pengembangan produk agar lebih efektif. Yang selanjutnya sumber belajar, di mana modul praktis perangkat digital seperti komputer atau ponsel pintar, serta pelatihan langsung di lokasi. Yang tabel selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang pertama kurangnya pelatihan kewirausahaan online, di mana masyarakat terutama dewasa awal belum memahami teknologi untuk mengembangkan potensi lokal, dan tidak ada lembaga pelatihan yang menawarkan program kewirausahaan online ini pada Nagari Kampung Sitandang tersebut. Dan solusi yang dapat saya berikan yaitu mengadakan pelatihan kewirausahaan online yang mencakup pengelolaan toko online, strategi pemasaran melalui media sosial, serta pembuatan konten kreatif. Selanjutnya itu minimnya keterampilan dan pengelolaan hasil tani. Dalam hal ini dapat masyarakat tetap rendah karena produk pertanian dijual dalam bentuk mentah. Dan solusi yang dapat saya berikan yaitu menyelenggarakan pelatihan agroinduksi berbasis hasil tani seperti pembuatan produk olahan makanan mentah. Yang solusi yang selanjutnya itu mengajak secara mengemas produk yang lebih menarik agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada juga rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan sosial dan budaya. Banyaknya anak muda lebih fokus pada aktivitas individu seperti bermain game online daripada terlibat dalam digital kegiatan sosial. Dan di sini solusi yang dapat saya berikan yaitu membantu komunikasi kreatif berbasis budaya yang melibatkan generasi muda, dan juga program ini mencakup pelatihan dari seni tradisional, dokumentasi budaya melalui media online, serta kegiatan bergotong royong modern. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan ringkasan tabel yang berikutnya itu tabel pemeliharaan dasar skala prioritas, di mana masalah prioritas yang dipilih yang pertama rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelatihan kewirausahaan online, yang kedua atau minimnya keterampilan dan pengelolaan hasil tani untuk meningkatkan nilai tambahan dalam pendapatan. Alasan pemilihan masalah ini yaitu kewirausahaan online menjadi kebutuhan mendesak karena masyarakat, terutama generasi muda dan dewasa awal, masih sulit mengakses pelatihan berbasis teknologi. Yang terakhir, minimnya keterampilan pengolahan hasil petani menyebabkan produksi lokal dijual dalam bentuk mentah
dengan harga rendah sehingga pendapatan masyarakat tetap standar. Yang selanjutnya itu dampak langsung dari masalah ini adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya penghasilan perekonomian keluarga. Dan solusi yang saya rekomendasikan, yang dapat saya lakukan, yaitu pelatihan kewirausahaan, seperti memanfaatkan platform atau untuk pemasaran pada dunia online, strategi pemasaran online melalui media sosial, dan cara membuat konten digital untuk promosi produk atau hasil pertanian tadi. Misalnya itu pelatihan pengelolaan hasil tani, teknik pengelolaan hasil produk pertanian agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu metode pengemasan modern yang lebih menarik, dan yang ketiga pemasaran hasil pertanian melalui platform digital. Yang selanjutnya itu tabel yang terakhir, saya akan menjelaskan tabel yang terakhir itu perencanaan proses kegiatan identifikasi masalah, di mana perencanaan program proses kegiatan identifikasi masalah itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam kewirausahaan digital di online. Yang kedua itu minimnya keterampilan dalam pengelolaan hasil pertanian. Identifikasi institusional dan rekomendasi program yaitu tentang pelatihan kewirausahaan online dan juga pelatihan pengelolaan hasil tani agar jualnya lebih tinggi. Desain program dan juga hasil yang diharapkan dalam jangka pendek. Hasil yang diharapkan dalam jangka pendek itu peserta mampu mengelola hasil tani menjadi produk siap jual. Yang kedua, peserta memahami teknik pengemasan yang menarik. Yang tiga, peserta dapat memasarkan produk melalui konten atau media sosial. Dalam jangka panjang tentunya UMKM berhasil yang dikelola secara profesional. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan atau perekonomian keluarga melalui produk lokal yang lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu masyarakat mampu bekerja sama dengan kooperasi atau untuk memperluas jangkauan pasar. Target masyarakat seperti data yang telah saya temukan di atas, yaitu dewasa menengah dan lansia atau yang sudah tidak bekerja. Baik, mungkin hanya itulah observasi mungkin hanya itulah presentasi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan secara ringkas dan rinci tentang hasil observasi yang saya lakukan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.